Anda masih menyaksikan Breaking News TV One. Kami ajak Anda kembali berbincang dengan Pak Fahmi. Pak Fahmi, dengan terbakarnya depo Pertamina Pelumpang ini, efeknya Pak secara hitung-hitungan, kerugiannya akan seperti apa? Kira kerugiannya bagi Pertamina itu saya kira cukup besar gitu ya. Karena tadi saya katakan bahwa depo ini menampung BBM dalam berbagai jenis gitu ya, Pertalite, Pertamax dan lain sebagainya, yang itu siap untuk didistribusikan. Jadi itu saya kira besar sekali gitu. Tetapi yang jauh lebih besar adalah korban masyarakat di sekitarnya yang terenggut nyawanya 17 orang ya, dan 50 orang luka-luka. Dan saya menilai juga itu ya, bahwa Pertamina tidak hanya abai dalam satu sistem keamanan yang tidak berstandar internasional, tapi juga dalam penanganan kebakaran ini yang mestinya Pertamina yang harus bertanggung jawab. Misalnya tadi malam itu ada PLT Gubernur, ada Pangdam, ada Polda, ada Dinas, tapi Pertamina tidak ada hadir sama sekali. Dan tadi yang cukup naif juga itu ya, statement dari Vice President Communication itu belum tahu berapa jumlah korbannya. Ini padahal kan sudah disiarkan juga, ini indikasi dia bahwa Pertamina itu tidak hanya abai dalam penerapan sistem keamanan, tetapi juga abai dalam penanganan, yang itu harusnya menjadi tanggung jawab penuh bagi Pertamina itu ya. Nah, apakah ini kebakaran ini akan mengganggu pasokan itu ya? Saya kira secara teknis tidak itu ya, karena Pertamina memiliki beberapa depo yang siap menggantikan untuk memasok BBM yang dibutuhkan SPBU tadi, khususnya di DKI. Jadi barangkali kalau itu saya yakin tidak akan terganggu dia supply tadi. Tapi kerugian yang kita itu mestinya cukup besar, dan ini harus dihitung berapa kerugian, termasuk kerugian yang diderita oleh warga masyarakat. Itu yang harus jadi perhatian utama itu, Mbak Inu. Oke, baik. Pak Fahmi, lalu kemudian ketika tadi juga disampaikan oleh VP Corporate Communication Pertamina, ini tidak akan begitu mempengaruhi supply BBM atau pasokan BBM ke masyarakat. Tapi kita juga tahu Pak bahwa depo Pertamina Pelumpang ini kalau saya baca ini menyuplai sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia atau 25% dari total kebutuhan SPBU Pertamina. Ini akankah juga akan ada efek jangka tengah ataupun juga jangka panjangnya Pak ketika tidak kemudian diatasi segera begitu? Saya kira, saya yakin berdasarkan data historis sebelumnya itu ya, dalam beberapa kali peristiwa kebakaran, memang Pertamina dengan sigap kemudian mencarikan supply tadi, apakah dari depo-depo yang lain yang ada di sekitarnya tadi, sehingga memang kemudian jaminan pasokan dari BBM yang dibutuhkan itu menurut saya tidak akan terganggu gitu ya. Itu berdasarkan peristiwa-peristiwa sebelumnya itu terjaga. Memang dalam hal ini Pertamina memprioritaskan agar tidak terjadi kelangkaan pasca dari kebakaran tadi gitu ya. Tapi kan mestinya Pertamina juga harus concern gitu ya dalam penanganan korban yang ini hampir tidak hadir sama sekali itu, Mbak Eno. Ya. Oke, baik. Saya mau kembali ke Pak Yayat terlebih dahulu. Pak Yayat, tadi juga disinggung oleh Pak Fahmi mengenai yang miris adalah ketika depo Pertamina Pelumpang ini begitu dekat dengan pemukiman. Kalau dari sejarahnya tadi juga Pak Yayat menyampaikan dinamika tentu ada, perubahan ada di sekitar pemukiman. Lalu kalau sudah seperti ini Pak, harus bagaimana kemudian langkah yang diambil? Karena kita tahu juga catatan menyebutkan 2009 juga pernah terjadi kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Ya, ini kan harusnya menjadi pembelajaran. Dari sejarah awal pembangunan depo di Pelumpang tahun 74 seperti dikatakan tadi, zona ini memang masih zona yang bisa dikatakan jauh daripada penduduk, ya, dinamika pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah demikian padat penduduknya, pilihan tadi seperti dikatakan Pak Fahmi, apakah BBM-nya depo Pelumpang ini direlokasi
atau memang ada penataan ulang di kawasan penduduk yang ada di sekitarnya. Tapi pertanyaannya kan siapa yang akan membiayai persoalan penataan ataupun penataan ulang kawasan yang ada di sekitarnya? Apalagi ini terkait dengan begitu banyaknya penduduk, begitu banyaknya aset yang ada, sehingga memerlukan pengkajian bersama. Nah, di sini kan bagaimana Pemprov DKI nanti meninjau ulang, apakah akibat peristiwa kebakaran ini ada rencana relokasi atau membiarkan kembali masyarakat untuk tetap tinggal di situ. Pasti ada pasca trauma yang akan membuat ketakutan juga kalau peristiwa ini akan terulang kembali. Nah, pilihan yang paling strategis adalah satu ya, jika nanti ya seperti dikatakan Pak Fahmi, masih ada kegagalan dalam tata manajemen pengamanan kebakaran di dalam Depo Pelumpang ini, otomatis ancaman itu bisa terulang. Ini kan peristiwa yang kedua kalinya ya kan. Nah, yang kedua ya yang dilakukan adalah bagaimana musyawarah bisa dilakukan bersama penduduk yang ada di sekitarnya, bahwa peristiwa ini jika nanti terulang, mudah-mudahan tidak terjadi kembali, ada upaya untuk melakukan relokasi atau melakukan revitalisasi. Apakah dibangunkan rumah susun yang jaraknya cukup jauh atau misalnya dalam radius aman di sekitar kawasan tersebut. Sehingga jika depo BBM Pelumpang ini ingin dipertahankan, maka otomatis Pertamina pun mau tidak mau harus berkontribusi. Ada upaya juga untuk membantu misalnya warga-warga yang ada di sekitar itu, misalnya direlokasi di kawasan rumah-rumah susun yang ditata. Jadi sekaligus melakukan upaya-upaya revitalisasi kawasan yang ada di sekitar kawasan Pelumpang ini. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, kemungkinan saja peristiwa ini bisa terjadi kapanpun ya kan. Tapi dengan adanya peristiwa ini, saatnya lah Pemprov DKI, Pertamina bekerja sama mungkin dengan kementerian lainnya, bersama-sama melakukan revitalisasi ulang kawasan Pelumpang ini. Dibuatkanlah nanti zona hijaunya, bebas dari pemukiman, bisa dibuat semacam koridor pengamanannya. Kemudian penduduk yang ada di sekitar tersebut bisa saja dibangunkan fasilitas rumah susun atau katakanlah fasilitas yang lebih baik untuk menghindari peristiwa yang berulang. Nah, jadi dengan demikian ada satu hikmah yang kita bisa dapatkan dari peristiwa ini. Apa yang harus kita lakukan jika penduduk yang sudah demikian padat berada dalam lokasi yang vital dan strategis. Otomatis ini memang perlu dikaji bersama untuk kita sama-sama evaluasi. Karena bisa saja kasus ini terjadi di tempat-tempat lain yang tadinya mungkin tidak banyak penduduk, tapi dengan dinamika pertumbuhan perkotaan. Karena saya melihat posisi Pelumpang ini kalau dilihat dari secara spasial dan tata ruang, sudah berada di tengah-tengah Jakarta. Jadi lokasinya memang sudah sangat rentan sekali dengan lingkungan yang ada. Karena yang dulunya mungkin tidak begitu padat, tapi dengan pertumbuhan kota yang semakin lama semakin cepat, penduduk semakin bertambah, pemukiman semakin tidak terkendalikan, otomatis ini persoalan besar. Dan peristiwa ini bisa saja terjadi di tempat-tempat lain. Jadi menurut pertimbangan saya, saatnya akibat peristiwa ini harus ada rencana besar. Ya, rencana besar satu ya, seperti dikatakan. Kalau Pertamina mengatakan ini lokasi Pelumpang tetap dipertahankan karena dia punya katakanlah kontribusi besar untuk sistem penyaluran BBM yang ada di sekitar Jabodetabek. Kedua, ada upaya untuk melakukan revitalisasi kawasan yang ada di sekitarnya. Kontribusi dari korporasi bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kementerian membantu menata ulang kawasan sehingga antara jarak aman antara BBM Pelumpang dengan lingkungan itu bisa terjaga. Jadi ibaratnya upaya-upaya yang kita lakukan adalah bagaimana agar pola-pola penanganan ya penduduk di kawasan-kawasan yang vital dan strategis ini tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang sama di waktu yang akan datang. Jadi rencana revitalisasi ulang adalah kata kunci bagaimana menata kawasan vital dan strategis dan punya potensi besar terkait peristiwa kebencanaan ini dengan upaya penataan ulang penduduk yang ada di sekitarnya. Karena bagaimanapun kalau menata ulang pasti ada aset-aset atau katakanlah kepentingan masyarakat yang juga harus dipertimbangkan. Baik Pak Yayat, menarik, kita nanti akan membahas lebih lengkap bagaimana rencana revitalisasi ulang ini dengan potret lokasi yang ada dan peristiwa yang terjadi tadi malam. Sesaat lagi pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali hadir untuk Anda.